Jadi saya himbau kepada PKS untuk tinggalkan Anies sekarang juga, ya. Tinggalkan Anies sekarang juga jika kalian memiliki opsi seperti ini, ya. Jelas? Jelas? Jelas. Jadi nggak usah basa-basi ya, atau berkamuflase playing victim dan lain-lain, ya. Kalau partai-partai agamis coba main api di Jakarta, tanggung resikonya dah. Kan udah ada contohnya no P3. Bagaimana ketika melintir? Hancur kagak suaranya? Bupati, wali kota, atau gubernur. Tapi satu pasangan calon ini elektabilitasnya tuh tinggi banget. 50%, 60%, 70%. Baru ada kota kosong. Kenapa? Karena nggak ada yang berani lawan nih orang. Nggak ada yang berani lawan nih pasangan. Nah sekarang fenomenanya ada tokoh elektabilitas tingkat keterpilihannya cuma 3%, 5%, 18%, 20%. Mau dilawanin sama kota kosong. Caranya gimana? Ya dibeli-beli di semua partai. Sehingga tidak ada yang bisa lawan dia karena dia nggak dapet kendaraan partai politik. Kalau 3% dilawanin sama kota kosong, kemana suara-suara lainnya? Masih cuma 3%, 20%. Presiden PKS menegaskan akan bekerja sama atau berkoalisi dengan presiden terpilih yakni Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dan inilah pernyataan Presiden PKS. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian konferensi pers dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan meridhoi. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan ada komunikasi dengan PKS. Ya, komunikasi di mana Prabowo mengajak PKS bergabung dengan Kim Plus ya. Kita dengarkan. Buat bahas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Sudah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta, Pak. Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal bergabung ya, Pak? Sama Kim Plus apa ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang Muktamar PKB. Ya, oke. Itulah pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa akan ada komunikasi terus jalin komunikasi dengan PKS. Jadi saya himbau kepada PKS untuk tinggalkan Anies sekarang juga, ya. Tinggalkan Anies sekarang juga jika kalian memiliki opsi seperti ini, ya. Jelas? 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 Jadi nggak usah basa-basi ya, atau berkamuflase playing victim dan lain-lain, ya. Sampaikan itu secara tegas, ya. Sampaikan itu kepada masyarakat, ya. Nggak masalah, itu hak kalian, ya. Hak kalian itu. Jadi jangan beralibi nanti ya, Anda berkeluh kesah bahwa oh saya sudah berjuang sekian tahun. Nggak ada, Pak, ya. Perjuangan itu terus berjalan, Pak, ratusan tahun. Jadi nggak ada kata lelah, nggak ada sabar, itu nggak ada batasnya, bos. Tapi kalau misalnya Anda sudah tidak sabar, ya, menginginkan sesuatu yang lebih enak atau menjanjikan dan lain-lain, ya silakan tinggalkan perjuangan ini, ya kan? Saya tidak fanatik buta dengan Anies, ya kan? Kalau misalnya Anies itu sudah tidak mampu, ya sudah tenggelam dia. Akan ada Anies baru, akan ada patriot-patriot baru. Betul. Kan seperti itu, ya. Kita ini menginginkan bahwa negara kita ini memiliki kedaulatan, ya. Kita menginginkan bahwa negara kita ini memiliki keadilan sosial. Ya, kan itu yang diinginkan oleh para pahlawan sebelum kita Indonesia merdeka. Jadi silakan ya. Silakan segera. Saya minta ada kejelasan ya. Tapi kalau kamu ya terlalu lama, ya kalau kamu terus melakukan hal-hal seperti ini, ya tapi kalau kamu tidak mencoba menjadi sifat kesatria, ya sampaikan itu kepada rakyat jika kalian benar-benar menginginkan opsi itu. Ya, kalian menginginkan di opsi yang lainnya, silakan saja. Kita nggak ada baper-bapernya kok ya. Tapi biarlah masyarakat melihat secara gamblang ya perilaku kalian ini. Ya, silakan.
Kalau partai-partai agamis coba main api di Jakarta, tanggung resikonya dah. Kan udah ada contohnya no P3. Bagaimana ketika melintir? Hancur kagak suaranya? Pendukung Anies ini mencak-mencak dan mengancam PKS ataupun partai-partai agamis lain yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, dan mereka mengancam akan membubarkan dan mengalahkan partai-partai itu. Di Jakarta, tanggung resikonya dah. Kan udah ada contohnya no P3. Bagaimana? Kalau partai-partai agamis coba main api di Jakarta, Main api ya. tanggung resikonya dah. Kan udah ada contohnya no P3. Bagaimana ketika melintir? Hancur kagak suaranya? Hancur ya. Ya kalau mau coba-coba silakan. Ya kan? Partai-partai agamis yang coba mau selingkuh atau belok gitu, ayo dah 2029 langsung merosot cus Cus gitu ya. wing. Bukan meroket yang kayak bapak bilang, bukan ya. Coba ayo cek ombak. Kalau sampai benar Kim Plus hadir menjegal Anies Baswedan maju untuk Pilkada Jakarta dengan mengusung Ridwan Kamil melawan kota kosong, wah benar-benar negara ini demokrasinya udah mati. Sedikit intro ya. buat yang belum tahu, jadi Ridwan Kamil itu sudah dipastikan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk di Pilkada Jakarta. Kim atau Koalisi Indonesia Maju begitu ini adalah ya. koalisi yang dulunya mendukung Prabowo di Pilpres, orang-orang gitu ya. pembela Jokowi lah. Dan sekarang partai-partai yang tadinya udah deklarasi dukung Anies di Pilkada Jakarta, Iya. itu isunya mulai merapat ke Kim sebagai Kim Plus. Aduh. Kalau isu ini benar, maka Anies sebagai petahana itu bisa kehilangan tiket untuk maju, padahal elektabilitas dia di Jakarta itu paling tinggi. Dan dengan itu bisa jadi Ridwan Kamil lawan kota kosong. Menurut gue ini miris banget. Demokrasi itu harusnya melewati sebuah kompetisi yang adil dan sehat. Tapi kalau lawan kota kosong kayak gini, mana caranya dengan penjegalan lagi? Wah, udah cedera parah sih demokrasi kita. Ya sebetulnya bukan penjagalan. Ini kan semuanya kan dibebaskan rakyat dengan adanya pemilihan legislatif, dan legislatif kan dipilih oleh rakyat dan adalah manifestasi partai politik, yaitu di ketua partai-partai itu. Jangan menyalahkan Ridwan Kamil. Ya salahkan saja Anies Baswedan kenapa tidak mampu mempertahankan dari dukungan atau usungan daripada PKB, Nasdem ataupun PKS, gitu. Kenapa? Harusnya Anies bisa dong mempertahankan, gitu, mempertahankan dukungan daripada PKS, PKB dan Nasdem. Jadi nggak ditinggalkan sekarang ini, Mbak. Demokrasi itu harusnya memberikan kebebasan kepada kita sebagai rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan apapun visi misi, program, gagasan, dan lain sebagainya. Jadi kalau merasa kredibel dengan hal-hal tersebut, ya gentle, lawan dong. Tapi kalau kayak gini, nggak ada kompetisi yang sehat, nggak ada debat yang berarti, dan yang paling penting nggak ada representasi suara rakyat. Ya kalau kayak gini ngapain ada demokrasi? Mending tunjuk aja langsung. Setuju kalau ditunjuk langsung, ayo. Nanti tidak setuju. Kalau Gubernur Jakarta memang sebetulnya ditunjuk langsung, seperti disampaikan Pak Fahri Hamzah, itu ditunjuk langsung. Nanti kalau ditunjuk langsung ngamuk-ngamuk lagi, ayo. Salahkan Anies Baswedan. Kenapa tidak bisa mempertahankan dukungan partai-partai itu, gitu. Terus yang mau menyodorkan pemimpin itu siapa? Orang partai politik juga setuju semua kok. Ayo. Demokrasi yang udah kita perjuangkan susah payah ini dengan biaya yang mahal, penuh tantangan, malah dimanipulasi sama elit-elit politik dengan cara yang murahan. Ingat ya, demokrasi itu harusnya menjunjung tinggi partisipasi dan kedaulatan rakyat. Dari buku-buku tentang demokrasi yang aku baca, politik otoriter zaman sekarang itu bukan lagi tirani secara terang-terangan, tapi memanipulasi sistem politik buat menjaga dan memperluas kekuasaan tanpa melanggar aturan-aturan main demokrasi secara terbuka. Dan fenomena kota kosong ini adalah salah satu contoh nyata.
Kota kosong ini bisa jadi alat untuk jaga kekuasaan. Dengan memastikan gak adanya pesaing potensial, maka mereka yang berkuasa, mereka yang lebih punya duit, mereka yang koalisinya lebih gemuk, Ya itu iyalah. akan dengan mudah menang tanpa perlu bertarung di medan perang. Ya iyalah, orang pemilihan legislatif juga semuanya pakai duit kok. Nyalon anggota DPRD kabupaten itu paling tidak persiapan 2 miliar kok, duit semua. Tanpa duit mana mungkin akan memenangkan menjadi DPRD kabupaten aja segitu loh. Apalagi provinsi, ya, bahkan sampai pusat itu 50 miliar lebih. Coba itu Masinton Pasaribu habis 50 miliar lebih itu, keok juga kok. Semuanya tuh pakai duit, Mbak. Jangan idealisme. Seperti itu ndak ada sekarang. Semuanya itu tidak ada duit ya keluar, minggir. Jadi to be very honest, gue ngerasa hari ini demokrasi kita tuh cuma sebagai alat para elit untuk menjaga kekuasaan mereka. Ngomongin kepentingan rakyat tuh mungkin nomor 2 atau bahkan mungkin nomor berapa, gue udah gak tahu lagi. 98,sekian%. 2,2 menang. Menang, mana yang menang? Jadi ibarat survei yang Makassar itu margin error. Iya, enggak nyampe juga margin error, kadang-kadang kan 2,5. Rai Rangkuti ini menakut-nakuti mengenai kemenangan kota kosong di Makassar ya. Ya belum tentu di Jakarta akan memenangkan dong. Nanti kan ya tetap dimainkan dong. Gitu loh. Rai. Nah. Iya, makanya itu dianggap bagian margin error itu pengecualian. Jadi hampir dipastikan kalau pasangan tunggal melawan kota kosong pasti menang. Dan kemenangannya kalau kita lihat lagi di data itu di atas 60%. Ya, mutlak. Makanya menggiurkan, ya kan? Baik natural maupun baik rekayasa gitu. Nah sebetulnya disinilah ya Bawaslu jadi penting. Kalaupun Bawaslunya mau, apa itu? Nah, saya mengusulkan kepada kotak-kotak kosong calon tunggal di daerah yang kelihatan baik rekayasa. Gini ya, kota kosong itu adalah fenomena di dalam sebuah wilayah hanya ada satu pasangan calon bupati, wali kota, atau gubernur. Tapi satu pasangan calon ini elektabilitasnya itu tinggi banget. 50%, 60%, 70%. Baru ada kota kosong. Kenapa? Karena nggak ada yang berani lawan nih orang. Nggak ada yang berani lawan nih pasangan. Nah sekarang fenomenanya ada tokoh elektabilitas tingkat keterpilihannya cuma 3%, 5%, 18%, 20%, mau dilawanin sama kota kosong. Caranya gimana? Ya dibeli-beli itu semua partai sehingga tidak ada yang bisa lawan dia karena dia nggak dapet kendaraan partai politik. Kalau 3% dilawanin sama kota kosong, kemana suara-suara lainnya? Masih cuma 3%, 20% lawannya kota kosong. Mikir, ya nggak? Ya nggak? Ya itulah Henry Satrio yang begitu sangat kecewa sekali dikarenakan Anies Baswedan dijegal untuk maju dan dia begitu sangat kecewa dan meyakini kalau kota kosongnya akan memenangkan di Pilgub Jakarta. Itu kata Henry Satrio. Ya belum tentulah siapa dulu yang nyalon. Kalau yang nyalon tentu saja adalah orang-orang yang berkompeten ya mestinya tidak akan kalah. Begitu ya. Anies memang harus dijegal dikarenakan dia tuh sok pinter, sok populer, sok kuasa gitu loh. Dia nggak punya partai tetapi kok ngatur-ngatur partai gitu loh. Kan jadinya kan kurang ajar, makanya kan dia dibuang begitu. Terus dia sok pinter memberikan nilai 11 dari 100 kepada Pak Prabowo Subianto. Ayo toh. Dia bilangnya itu nggak mau maju, tapi kenyataannya dia malah maju.